Pemirsa, H-5 jelang Lebaran, Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten mulai ramai oleh warga yang mudik ke kampung halamannya lebih awal. Meski belum signifikan, namun PT Angkasa Pura II memprediksi puncak arus mudik akan ada sebanyak 188.000 penumpang yang akan memadati Bandara Soekarno-Hatta. Untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini, telah terhubung dengan reporter kami, Andrew Pakpahan dan juru kamera Muhasin Jalal, langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Silakan Andrew dengan laporan Anda. Ya Lintang dan pemirsa, betul sekali sekarang H-5 atau tanggal 5 April 2024 Bandara Soekarno-Hatta sudah dipadati oleh ribuan pemudik. Sepertinya mereka yang datang hari ini sudah mengikuti war ticket gitu ya secara online. Karena bisa Anda lihat pemirsa dan juga Lintang di belakang saya, kalau Anda bisa saksikan di layar kaca, ini sudah ada ribuan pemudik yang datang ke Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan check-in atau melakukan penukaran tiket secara fisik, karena memang untuk bisa masuk ke boarding atau melakukan boarding, para pemudik harus melakukan tiket online-nya ke sini untuk mendapatkan tiket secara fisik, kemudian bisa melakukan boarding, lalu bisa masuk ke dalam pesawat. Nah, kalau berbicara mengenai data sendiri, pemirsa dan Lintang juga, per hari ini data dari PT Angkasa Pura II akan ada 130.000 penumpang dengan lebih dari 1.000 penerbangan pesawat per hari ini. Dan penerbangan terbanyak atau jumlah penerbangan tertinggi yaitu ada di tempat saya melaporkan hari ini, yaitu di daerah keberangkatan ketiga, yaitu ada sekitar kurang lebih ada 1.000 penerbangan pesawat dengan adanya ratusan 59.000 warga yang akan datang ke Bandara Terminal 3 di tempat saya melaporkan saat ini. Dari hasil pantauan kami setelah melakukan riset dan juga bertanya ke beberapa penumpang yang melakukan mudik di hari ini, ada beberapa alasan mengapa mereka melakukan mudik lebih awal. Yang pertama, mereka melakukan mudik karena mereka tidak ingin terjebak oleh kepadatan yang ada di Bandara Soekarno-Hatta dan tidak ingin terjebak juga dengan kemacetan yang ada di area sekitar Bandara Soekarno-Hatta. Dan yang kedua, mereka melakukan mudik lebih awal karena mereka tidak mendapatkan tiket di hari favorit atau di hari yang mereka inginkan. Karena untuk mendapatkan hari-hari favorit seperti H-2, H-3, H-4, itu mereka harus melakukan war tiket secara online begitu ya, dengan intens melakukan pemantauan di aplikasi ataupun platform-platform penjualan tiket online. Nah, yang ketiga, mereka melakukan mudik lebih awal karena ingin mendapatkan tiket dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Karena kalau H-2, H-3, H-4 itu biasanya harganya meningkat lumayan signifikan, mulai dari setengah harga dari batas harga normal hingga 2 kali lipat dari harga normalnya. Nah, yang keempat, warga melakukan mudik lebih awal karena mereka ingin lebih lama bersama dengan keluarganya di kampung halaman tercintanya. Mungkin bisa melakukan ibadah puasa bersama, sahur bersama, berbuka puasa bersama, takbiran bersama, hingga merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga tercinta di kampung halamannya. Dan untuk mengetahui kira-kira betul gak ya apa yang tadi saya sudah paparkan menjadi alasan bagi para warga untuk mudik lebih awal, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pemudik bernama Bapak Dedi. Kita langsung sapa narasumber kita hari ini. Selamat siang Bapak Dedi, apa kabar? Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas. Oke, boleh diberitahu Pak, ini kira-kira mau mudik ke daerah mana Pak Dedi? Iya, saya hari ini mudik insya Allah ke Balikpapan ya, Mas. Oke, kenapa nih Pak memilih mudik lebih awal ya di H-5 Lebaran? Ada alasan tertentu kah atau seperti yang tadi saya sudah jelaskan ada salah satu alasan Bapak juga di sana? Iya, betul, Mas. Jadi ya paling utama kan saya mudiknya bukan dari Jakarta ya, tapi saya mudiknya dari Qatar. Saya berangkat dari luar negeri, saya dinas di Qatar. Sudah 6 bulan lamanya nggak ketemu keluarga. Jadi memang salah satu alasan utamanya ya supaya saya bisa lebih lama dengan keluarga. Terus ya selain itu juga memang jatah dari kantor ya, Mas ya. Jatah Eid Holiday dari kantor saya memang dimulai dari hari ini sampai nanti tanggal 17 April. Oke, kalau misalnya pulang ke kampung halaman, biasanya Pak Dede
Apa sih yang paling dikangenin atau suasana apa yang bikin Bapak tuh, wah ini tuh benar-benar aku sudah sampai di tempat asalku. Apa tuh Pak Dede? Iya. Yang dikangenin yang paling utama ya istri ya sama anak-anak ya dan keluarga. Selain itu juga yang dikangenin memang masakan istri yang paling utama juga ya. Selain itu memang suasana berlebaran di Indonesia itu juga salah satu yang dikangenin ya. Ini adalah lebaran pertama kali saya mudik. Sebelumnya tahun lalu saya memang lebaran di Qatar dan kali ini saya lebarannya di Indonesia, vibes-nya memang beda. Terasa sekali memang bedanya. Jadi ya itu salah satu yang bikin kangen. Masakan-masakan Indonesia juga saya bikin kangen gitu sih sebenarnya Mas. Oke, kan Bapak pulang hari ini nih, H-5 sebelum lebaran ya. Untuk mendapatkan tiketnya susah gak sih Pak? Harus war tiket dulu gitu di online karena kan banyak pasti warga yang ingin pulang ke kampung halamannya Pak. Iya betul, betul banget. Jadi memang saya sudah pesan tiket ini dari 2 bulan sebelumnya ya, terutama yang dari internasionalnya ya Mas ya. Internasionalnya memang sebenarnya sih cukup lebih mudah yang internasional ke Indonesia karena memang apa ya, nggak terlalu banyak memang diaspora dari Qatar ke Indonesia. Yang lebih sulit justru yang domestiknya Mas. Nah yang domestiknya ini karena mungkin memang mayoritas Indonesia apa ya warga Muslim ya, dan semua pasti ingin berlebaran di kampung halaman gitu Mas. Jadi war tiketnya udah lama banget, udah hektik banget lah kalau di traffic ticketingnya. Jadi trafficnya sangat tinggi dan tadi disebutkan 2 bulan sebelumnya ya melakukan pemesanan ya supaya nggak kehabisan tiket gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk sarana prasarana sendiri di bandara ini kalau menurut Pak Dedi sendiri gimana? Apakah sudah bisa melayani para penumpang, para pemudik dengan betul-betul aman dan nyaman, Pak Dedi? Kalau saya lihat sudah bagus ya Mas ya di bandara ya. Cuma mungkin memang tempat duduknya mungkin ditambahin aja buat calon penumpang ya, karena memang kelihatan ya ada sebagian penumpang yang memang nggak kebagian tempat duduk, akhirnya duduk di lantai. Apalagi ini musim yang apa ya, peak seasonnya Lebaran gitu ya, jadi kalau bisa mohon Angkasa Pura ditambahin lagi tempat duduknya Pak. Mungkin itu sih, tapi overall oke lah sudah. Petugas-petugasnya juga ramah, kemudian fasilitasnya juga sudah semakin mumpuni gitu ya. Online checkingnya, self checkingnya juga cepet gitu. Jadi udah oke sih overall Mas. Oke, sejauh ini sudah lumayan baik. Cuma tempat duduknya aja diperbanyak supaya lebih bisa ada sarana untuk menunggu ya, lebih proper ya. Oke. Nah, apa pesan Bapak mungkin kepada para pemudik yang juga ingin melakukan mudik di hari ini atau hari-hari berikutnya nih? Karena kan Bapak udah punya strategi sendiri nih ya. Kemudian bawa barangnya juga proper banget. Apa nih? Apa ada tips dan trik dari Bapak untuk para pemirsa agar bisa melakukan mudiknya lebih aman dan juga nyaman? Ya, mungkin saya lebih khususnya ke teman-teman diaspora yang bekerja di luar negeri ya. Mungkin pastiin dokumen-dokumen untuk kembali ke negara, pulang ke kampung itu sudah dipersiapkan lebih awal. Kemudian juga terutama sekarang ini ada e-declaration dari customs, kalau bisa itu sudah diisi jauh-jauh hari sebelumnya, minimal H-1 sudah diisi. Jadi begitu datang, masuk ke bandara, insya Allah semuanya sudah aman gitu, semua udah lancar. Jangan lupa tiket, kalau bisa berburu dari sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelum nanti kehabisan tiketnya atau harganya jadi lebih mahal. Karena terus terang waktu saya beli tiket 2 bulan lalu, 1 hari setelahnya udah naik kurang lebih sekitar 25%. Jadi kalau bisa sekaranglah saatnya untuk beli tiket gitu. Oke, sekaranglah saat yang beli tiket supaya nggak naiknya terlalu tinggi ya. Betul. Oke, berapa lama rencana mudik ke kampung halaman Pak Dedi? Insya Allah 2 minggu Mas. Iya. Oke, baik. Semoga perjalanannya aman dan nyaman dan bisa sampai selamat juga di kampung halaman. Dan salam juga untuk keluarga tercinta di sana, Pak Dede. Baik, terima kasih Mas. Ya. Terima kasih juga Pak Dedi telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Selamat kembali beraktivitas Pak Dedi. Hati-hati di jalan, Pak. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, saya tadi juga ingin menyampaikan bahwa ada beberapa tujuan favorit bagi para pemudik, yaitu ada Bali, kemudian Kalimantan, ada Balikpapan, Medan, Surabaya, Yogyakarta, dan juga Solo. PT Angkasa Pura juga memprediksi, PT Angkasa Pura II maksud kami memprediksi
bahwa puncak arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta akan terjadi pada H-4, yaitu esok Sabtu 6 April 2024. Di tanggal tersebut rencananya akan ada diprediksi 188 pemudik yang akan memadati Bandara Soekarno-Hatta ini. Dan untuk mengantisipasi membludaknya penumpang, PT Angkasa Pura II yang bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan juga menambah 2.000 ekstra tempat duduk atau extra flight bagi para pemudik agar tidak membludak di Bandara Soekarno-Hatta ini. Nah, berbicara mengenai tiket ini juga menjadi hal yang krusial ya. Karena mendekati hari Lebaran yaitu H-2, H-3, H-4, biasanya harga tiket akan meningkat signifikan mulai dari setengah dari harga normal bahkan hingga bisa 2 kali lipat dari harga normal. Untuk itu Kementerian Perhubungan atau Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau untuk para maskapai tidak menjual harga tiket di atas tarif batas normal. Ketika ditemukan ada pihak maskapai yang menjual tarif di atas batas normal, maka akan dikenakan sanksi. Mulai dari sanksi administratif, sanksi pembekuan, sanksi pencabutan maskapai dan berbagai macam sanksi lainnya. Demikian itu yang bisa kami laporkan. Kembali ke Anda, Lintang di studio. Baik, terima kasih Andrew dan juga juru kamera Muhsin Jalal yang telah melaporkan H-5 arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas.